Iya Allah. nih. Alhamdulillah. Kalau berenang silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah di sini ada Bunda Mila, ada Bunda Rahma, dan juga teman-teman yang lain. Sedikit lagi di Kota Makassar akan memasuki waktu ibadah sholat Jumat. Tapi nggak apa-apa, kita ada sesi teman-teman sekalian untuk mengajak kaum penyembah makhluk yang bernama Kristus untuk naik kita berdiskusi supaya bisa memberikan pencerahan ya, kepada saudara-saudara yang menjadi penikmat dunia apologet Islam dan juga apologet Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Ya, Muslim. Apa yang disampaikan Iya. Bang Persya? Silakan Gurunda. Oh ya, baik, makasih. Saya lanjut ya teman-teman sekalian. Sampai di mana tadi ya? Saya membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Ankabut. Di ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Jadi orang-orang kafir itu berbicara atau menyampaikan, kalau di Indonesia ini kita kenal dengan doktrin, kita kenal dengan dogma. Jadi mereka menjual sesuatu yang tidak ada dasar pijakannya di dalam pengajaran para nabi. Jadi Al-Quran menerangkan wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu tabi'u sabilana. Jadi mereka menunjukkan sebuah jalan di mana jalan itu adalah orang yang ikut kepada mereka itu dosa-dosa mereka itu sudah dihapuskan. Jadi mereka mengajarkan ketika kita ikut kepada mereka maka dosa kita itu dipikul oleh oknum lain. Padahal kata Allah itu adalah sebuah tipuan. Jangankan memikul dosa kalian, dosa mereka aja mereka nggak sanggup untuk memikulnya. Itu yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Mereka tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka, tapi mereka kemudian menjual kemana-mana bahwa ketika kamu menjadi pengikutku, maka dosa-dosamu akan ditebus oleh penebus kita, kata mereka. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Itu adalah tipuan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya khurafat. Hanya mimpi-mimpi yang tidak pernah kemudian menjadi kenyataan. Itu enggak ada memang. Malah Al-Quran mengatakan innahum lakazibun. Sesungguhnya yang demikian itu mereka hanya pendusta. Mereka hanya berdusta. Menjual kemana-mana, kalau kau masuk di agamaku dosamu sudah ditebus. Itu hanyalah pendusta yang berkata seperti itu. Tidak ada itu ajaran Yesus, kalau kau menyembah aku, kalau kau mengikuti ajaran Paulus, maka dosa-dosamu akan ditebus. Nggak ada, dasar pijakannya aja nggak ada. Nggak ada. Nabi Adam alaihissalam itu tidak pernah kemudian diajarkan oleh para nabi. Kalau Nabi Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya, itu enggak ada. Maka apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Innahum lakazibun. Mereka yang mengajarkan penebusan dosa itu adalah pembohong yang nyata. Al-Quran yang mengatakan itu. Nah sekarang kalau mengatakan Al-Quran itu keliru, silakan Anda buktikan di mana Adam kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Di kitab mana itu bisa kita baca? Kecuali di dalam Roma 5 nomor 12. Kecuali itu. Tapi kan itu tidak pernah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi kepada para nabi. Termasuk kepada Yesus.
2 Tawarik 7 nomor 14 dikatakan, apabila umatku melakukan dosa, lalu kemudian kembali kepadaku, aku mengampuni dosa mereka dari surga. Tapi di situ kan uranon, dari langit, bukan surga. Itu yang tertulis di kitabnya orang Yahudi, yang kemudian mereka pakai hari ini. Jelas itu. Jadi kalau ada yang mengatakan dosa mereka dihapuskan bla 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 bla, maka itu hanyalah tipuan belaka. Jadi Al-Quran mengatakan innahum lakazibun, mereka itu sungguh pendusta. Sini lo, ikut sama aku lo, ikut sama aku yuk. Buat apa? Dosa-dosamu ya akan dihapuskan. Nenek lu kiper. Siapa yang menghapuskan dosa dengan cara seperti itu? Enggak ada yang ngajarkan. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, kata Al-Qur'anul Karim, sabilana wal nahmil. Mereka menunjukkan jalan ini loh, jalan yang lurus itu, ikuti loh aku. Atau ayakum wa mahum bihab, dan seterusnya. Ini sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, bahkan Yesus sekalipun. Lalu kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nih kepada umat Islam, dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri atas kebohongan mereka. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka, bukan ditebus. Gak ada yang tebus dosa dengan cara seperti itu, gak ada. Emang gak ada. Al-Quran mengatakan mereka sungguh hanya memikul dosa-dosa mereka sendiri. Dan bahkan dosa orang lain dia pun pikul. Siapa orang lain itu? Keturunannya yang diajarinya sama seperti ajaran yang dianutnya. Maka dosa-dosa terhadap orang yang dimurtadkan itu ditanggung mereka yang telah memurtadkan. Itu jelas Al-Quran yang menerangkan itu. Nah, sedangkan dalam pengajaran Yesus sendiri, perintahnya bertobat, 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 bertobat. Murid-muridnya juga mengajarkan bertobat. Ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau ada orang kemudian mengajarkan kepada anak-anak sekalian, adik-adik saya, untuk pindah dari Islam dengan mimpi-mimpi dosamu akan ditebus, bla 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 bla. Sampaikan di dalam kitab Markus 1 nomor 15, Lukas 13 nomor 3, dan data-data yang lain menerangkan bahwa Yesus memerintahkan pengikutnya untuk bertaubat. Bertobatlah karena kiamat sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada pengajaran Yesus. Itu diterangkan dalam Markus 1 nomor 15. Bertobatlah, Lukas 15 nomor 7. Bertobat, 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 bertobat. Perintah bertobat dari Yesus kepada kaumnya Bani Israel itu masih tertoreh di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Jadi kalau ada hari ini kemudian si culun datang penampilan pakai kopiah, baju koko ke lorong-lorong, sebagaimana rencana si Sofiantul untuk mengkristenkan Indonesia. Tanya kepada mereka, di mana Tuhannya Yahudi minta kemudian manusia melakukan penebusan dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Tanya pada mereka. Sedangkan Imamat 1 nomor 2 sampaikan kepada orang-orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan bebek, kambing, sapi, lembu. Tak ada itu. Hendaklah mereka mempersembahkan aku yang akan turun menjadi bayi. Itu enggak ada. Ya, itu pengajaran yang mesti kemudian ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kalau ada kemudian penjual Tuhan datang di lorong-lorong ngajar kalian dengan memberikan sebuah buku yang konon namanya Injil padahal bukan Injil, yang konon namanya Alkitab padahal bukan Alkitab, yang konon di dalamnya ada tertulis Allah padahal bukan Allah,
jangan kalian percaya. Karena Islam kemudian tidak mengajarkan penebusan dosa dengan cara membunuh Tuhannya sendiri. Begitu juga Yahudi. Itu ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Lihat di dalam Matius 21. Data nomor 31. Apa kata Yesus? Pe sundal, pe mungut cukai, rentenir, lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Tuhan dibandingkan mereka. Apa sebabnya mereka lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Disebabkan mereka percaya kepada Yohanes. Bukan karena percaya kepada Tuhan yang turun ke bumi, mati dengan jalan kutuk di atas pohon. Bukan. Itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Pelacur, pesundal, dan rentenir yang membungakan uang lebih dulu masuk surga karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis daripada mereka. Kenapa? Kenapa tidak masuk surga? Dengan ucapan karena mereka percaya aku datang untuk menebus dosa. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa ketika Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku mendapatkan hidup kekal? Hidup kekal aku dapatkan dengan cara seperti apa, Guru? Matius 19 tuh, nomor 16. Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku praktekkan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Udah dijawab tuh, udah dijawab. Kenapa Yesus tidak mengatakan kau hidup kekal kalau kau percaya bahwa aku datang, mati, ditombak, digantung di pohon demi untuk keselamatan kalian? Kenapa Yesus tidak mengajarkan gitu? Kenapa? Kenapa ajaran itu muncul belakangan? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan? Ditanya, perbuatan baik apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa masuk surga, mendapatkan hidup yang kekal? Kenapa Yesus tidak mengatakan, kau percayalah aku, sebentar lagi aku mati? Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Kenapa harus disembunyikan Yesus, malah memberikan jawaban yang membuat pusing orang tersebut? Yesus menjawab, lakukan segala apa yang diperintahkan Elohim. Berarti Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, jikalau engkau ingin menghadap kepada Tuhanmu dan mendapatkan hidup yang kekal, lakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa. Apa yang diperintahkan oleh Bapa rupanya? Ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Makan babi atau tidak makan babi? Bersunat atau tidak bersunat? Menyembah Elohim yang bukan manusia dan bukan anak manusia, atau menyembah manusia dan anak manusia? Selamat pagi. Iya, pagi. Itu yang diajarkan Yesus. Lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Berarti hidup kekal yang pertama diajarkan oleh Yesus adalah melakukan segala apa yang menjadi perintah Bapa di dalam perjanjian lama. Ya toh? Karena perintah Bapa
itu tersimpul di dalam sebuah buku yang disebut buku Tanak. Begitu saudara-saudara. Belum lagi ketika orang itu berkata, semua itu sudah aku lakukan guru. Kata Yesus. Apakah dia mengatakan, oh kalau sudah kau lakukan seperti itu, tinggal kau bantu saja tentara Romawi untuk mengeksekusi aku, biar aku mati, supaya dosamu ditebus. Ada Yesus mengatakan begitu? Tidak ada saudara-saudara. Yesus mengatakan, kalau kamu sudah melakukan semua apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada perintah Bapa, level berikutnya adalah jual semua hartamu. Jangan ada mobilmu, jangan ada sawahmu, jangan ada rumahmu. Jual semua itu, lalu berikan kepada si bom-bom, si Edis, si miskin, orang-orang miskin. Kau berikan semua hartamu kepada orang miskin, maka itu level kedua kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga hidup yang kekal. Ada tidak level keduanya mengatakan, imani aku mati menebus dosa-dosamu supaya kamu itu mendapatkan hidup yang kekal. Tidak ada saudara-saudara. Jadi yang pertama tadi, melakukan segala kehendak Bapa. Yang kedua, menjual semua harta, lalu memberikan kepada si miskin. Yang ketiga ini yang parah. Yang ketiga yang parah. Apa kata Yesus ketika orang itu berkata, semua itu sudah kulakukannya. Sudahnya aku melakukan bersunat, tidak makan babi, ibadah minggu, ibadah Sabtu. Semuanya sudah kulakukan. Sudahnya aku juga menjual hartaku. Apa kata Yesus? Kurang satu. Jadi kalau menjadi pengikut Yesus, nang hadong hepeng. Sebab sudah diberikan kepada si miskin. Masya Allah, terima kasih Bunda. Jadi begitu. Yang terakhir kata Yesus, kalau kau mau memperoleh hidup yang kekal, ikuti aku. Itu yang berat. Itu yang berat. Kenapa? Kira-kira kalau kita mengikuti Yesus puasa 40 hari 40 malam, masih bisa kita ini bicara kira-kira. Hari pertama masih bagus. Hari kedua masih top. Hari ketiga masih manjur. Hari keempat, jangankan bere jalan, berak pun susah saudara. Jadi susah benar itu menjadi pengikut Yesus, itu susah bah. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan pengikut Yesus dirinya, mustahile. Mustahile. Kenapa? Saudara-saudara kita tajir-tajir bah. Banyak-banyak duit. Orang-orang kaya mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka dikatakan pengikut sementara mereka banyak harta? Yesus mengatakan kalau kamu mau hidup kekal, jual semua hartamu. Tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada, ya yang tersisa tinggal sempak. Level terakhir ini yang berat saudara-saudara. Perintahnya ikutilah aku. Aku puasa 40 hari. Kira-kira bisa nggak rekan-rekan kita tidak makan babi selama 40 hari? Bisa tidak bikin minum tua 40 hari? Sedangkan mereka makanan kegemarannya itu kerbau pendek. Susah. Jadi 3 komponen ini
Tidak ada satupun Yesus bisa memberikan pengajaran yang menurut kita diajarkan oleh para misionaris yang pakai kopiah, pakai koko, yang berkumis panjang ngaku-ngaku Islam kayak semalam itu si Cakra. Tidak bisa. Susah. Kalau ada yang main TikTok, berarti bukan pengikut Yesus. Kenapa? Masih ada HP-nya. Berarti tidak jual. Mereka tidak menjual harta semuanya. Masih pegang HP. Berarti bukan pengikut. Sementara syaratnya jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Susah. Emang susah. Makanya Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu kata Yesus, saudara-saudara. Bahkan Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa? Karena di luar Israel susah menjadi pengikutnya. Susah. Karena itu tadi. Jadi yang pertama, melakukan hukum Torah. Yang kedua, menjual harta. Yang ketiga, mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, lebih cenderung kepada Islam. Kenapa? Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus berdoa dengan tangan begini. Apalagi Yesus berwudu, Yesus juga mandi tahir. Sujud. Apalagi sujud juga. Sudah tadi, makanya jangan tidur bunda. Sujud. Pertama tadi ku bilang sujud. Sekali lagi Bunda Rahma belum bangun. Sujud. Melotot pula mataku. Sujud. Lalu Yesus syahadatain. Hidup kekal itu la ilaha illallah wa ana rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau hari ini ada dari lorong ke lorong mengajarkan penebus dosa dengan beriman percaya kepada Tuhan Nusul mengambil hamba rupa hamba lalu mati ditombak oleh tentara Romawi, jangan percaya. Innahum lakazibun. Itu Al-Quran yang mengatakan amma kanu yaftarun. Mereka hanya melakukan kebohongan-kebohongan yang diada-adakan. Sakit kau. Saya mengatakan begini, sakit. Itu ada di dalam kitab loh. Percuma kau ketek kau punya buku begini, kalau kau tidak bisa baca isinya di dalam ini. Apa dia yang mengatakan di sini? Cuman satu Tuhan, Elohim, yang bukan manusia, bukan anak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, saya kurang lebih 7 menit lagi mau undur diri untuk ibadah sejenak. Habis itu nanti dilanjut oleh tim kita yang lain. Bang Suma, boleh aku tanya? Boleh buka kamera? Aku di gelap ini, jadi aku mau tanya satu hal. Nah, ini yang dikatakan innahum lakazibun. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Silakan, gak apa-apa. Oke, aku mau tanya. Silakan. Kenapa Nabi Muhammad bilang Isa itu adalah napas kehidupan? Isa napas kehidupan. Sebab kalau orang tidak percaya kepada Nabi Isa, dia akan mati di dalam neraka kekal. Oke, yang sederhana kan? Yesus mengatakan, sabar dulu. Nabi Yesus Isa itu mengatakan, Nabi Isa itu adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, dicipta tanpa ayah, diberi mukjizat biiznillah, mampu menghidupkan orang mati. Pengikutnya bernama Bani Israel, bukan Aliteng. Jadi kenapa disebut bilang Nabi Isa itu Yesus? Orang Aliteng dari barat yang menyebutnya Yesus. Orang Yahudi, orang Aramaik penutur bahasa Ibrani,
tidak mungkin menyebut anak-anak mereka dengan sebutan nama penjajah. Oke? Berarti You know? berarti Nabi Isa itu Yesus ya? Kamu yang mengakui, aku enggak. Iya, dia kan Yesus itu tokoh buatan Romawi. Kalau orang Yahudi menyebutnya Yesua, Hamasia. Kami menyebutnya Isa Al-Masih. Sama toh? Sama-sama bahasa dari keturunan Abraham. Yesus, nama siapa itu? Orang mana itu Yesus? Yesus, Balasius, Andrianus, Tandelinti, Mingkondong, Andrus. Itu nama dari mana itu? Sedangkan orang penutur Aramaik, penutur Ibrani, mereka orang yang menggunakan bahasa Timur Tengah yang identik dengan bahasa Arab. Yishmael, Ismail, Yishha, Isha, Moza, Musa, Abraham, Ibrahim, Yesus. Apa itu? Baru dengar saya. sekarang Isanya di mana sekarang Isa? Isa alaihissalam, seperti yang diterangkan di dalam kitabmu, Nabi Isa alaihissalam sekarang berada bersama dengan Tuhannya. Barra'u kepada Allah, diangkat kepada Allah. Berarti Yesus itu bersama-sama Bapaknya. Yesus bersama dengan Tuhannya. Iya, sama Iya. Bapaknya. Betul kan? Tuhannya. Berarti Nabi Isa itu adalah Yesus diakui Itu sama katamu, itu katamu, Muhammad. itu katamu. Sedangkan Tapi Yesus itu yang kan kau nyata. sembah, Itu kan itu nyata. Yesus yang kau sembah itu adalah makhluk yang berpura-pura jadi Nabi Isa alaihissalam. Makhluk apa yang Berpura- jadi? Maksudnya makhluk Yesusmu apa? itu adalah makhluk goib yang berpura-pura jadi Nabi Isa alaihissalam. Di mana tertulis Tuh. bilang Nabi Isa naik ke surga? Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Coba tunjukkan, baru aku tunjukkan sama dengan di Alkitab. Ya, Bibelmu kau tunjukkan aja. Bibelmu kau tunjukkan aja. Bibelmu Coba kau tunjukkan aja. sama Anda perkataan itu. Enggak sama. Nggak Aduh, sama. nggak sama gimana Bang? Iya, karena Nggak satu sama. dari surat kabar wartawan, satu dari kalamullah. Enggak sama. Jadi Tapi Yesus tujuannya itu, kan sama. dengar, Yesus itu tidak dikenali oleh orang-orang Yahudi. Yang mereka kenal itu adalah Isa atau Yosua. Isa, itu adalah oknum yang sama. Itu yang dikenal oleh mereka. Yesus, Yesus itu kan banyak terjemahan namanya. Mau Yesus. nama orang kok diterjemahkan. Begitu saudara-saudara. Yesus Ada yang itu dipanggil karangan Yesus, abad ada keempat. yang Itu Yesus. tidak ada. Nggak ada itu. Itu tokoh yang dibuat-buat oleh Roma Yunani untuk kalian tuhankan, menggantikan Tuhan Zeus, dewa Zeus. Yesus, Zeus sama. Isa sama. Zeus, Ya kan itu Yesus diterjemahkan sama. nama-namanya. Nggak ada nama Berbagai diterjemahkan. macam Jangan kau bahasa. terjemahkan lasok bolong menjadi penis hitam. Jangan. Nama orang nggak boleh diterjemahkan. Nama dimanapun tetap sama. Mau di Indonesia, mau di planet manapun, Tapi berbeda nama tidak bisa bahasanya. diterjemahkan. Hanya cara menuturkan yang berbeda. Cara orang menuturkan berdasarkan dengan dialek masing-masing. Jangan kau terjemahkan nama orang. Gak boleh. Nama orang kok diterjemahkan. Mr. Brown begitu masuk ke Indonesia, Mr. Coklat, Bapak Coklat. Wah, Mr. Black masuk ke Indonesia, Bapak Hitam. Bah, parah kali bah. Jangan kau terjemahkan nama orang. Biarkan dia gunakan namanya sesuai dengan asal usulnya. Kemanapun dia pergi, identitasnya jangan kau hilangkan. Iso ya Iso. Yeso, Yesua, Iso, Isa, Iso. Yesus, Zeus. Jangan, tidak bagus. Jadi saudara, Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak menjadi tumbal penebus dosa orang-orang kafir. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Yesus langsung terangkat ke langit tanpa melalui penyembelihan seperti tuduhan kalian. Begitu. Jadi gunakan akal sehat di dalam beragama. Ini saya naik ini hanya sekejap karena saya mau ibadah. Saya masih standby di sini. Saya hanya ingin mengatakan kepada anak-anak saya, tujuan saya naik untuk anak-anak saya supaya jangan murtad, keluar dari Islam, mengikuti ajaran yang menurut Al-Quran itu adalah sebuah kebohongan.
Amin. Itu sebuah kebohongan yang tidak bisa kemudian diajarkan kepada umat Islam. Jadi saya naik ke sini untuk menyadarkan anak-anak saya dimanapun berada, anak Islam. Jangan murtad. Jangan menyembah kepada makhluk yang datang kepada orang-orang terdahulu yang bukan Tuhan menurut ajaran agama Islam. Saya mau sholat Jumat. Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang penyesat. Matius 24 nomor 23. Kata Yesus, wahai murid-muridku, kalau ada orang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nomor 24-nya, Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat gunanya untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Itu kata Yesus. Jadi kalau mau lihat, ditanya sama muridnya, apa tandanya wahai guru? Tanda Yesus palsu adalah mengaku aku Yesus, mengaku akulah dia. Ingat Yohanes 18 nomor 5, di situ ada orang yang ingin ditangkap mengaku aku Yesus, akulah dia. Langsung ditangkap, setelah ditangkap disalib, setelah disalib keluar dari hari ketiga. Setelah keluar dari hari ketiga, dia mengatakan dia difitnah. Setelah dia kemudian keluar dari kubur, dia mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Jangan percaya, itu bukan asli. Oh iya, berarti Abang itu Suma palsu. tidak mau umat Abang Suma anda mau mau pindah agama. Jadi Abang Suma Umat Islam tidak boleh murtad. Iya. Sebelum mereka murtad harus diingatkan lebih dini bahwa yang disembah oleh saudara kita Kristen adalah terindikasi kuat Yesus palsu. karena jalan kebenaran itu cuma Kristen aja Bang, Oten aja. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Justru agama Makanya Kristen Abang itu jalan ke pertahankan neraka. umat Islam tetap bertahan ke agama Islam. Fakta dalil di dalam Bible, jalan Udah nyata, jalan udah ke benar. neraka itu adalah Kristen. Fakta dalil jalan ke neraka adalah Kristen. Dalilnya mau tahu di mana jalan ke neraka itu di Kristen? Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Siapa itu? Kristen. Bukankah kami bermujizat pakai nama Yesus? Siapa itu? Kristen. Bukankah kami mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa itu? Kristen. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berkata terus terang kepada mereka. itu kan Enyahlah terbukti, daripadaku, diam dulu. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal Kristen. Kristen adalah pembuat kejahatan. Itu dalil. Itu dalil bahwa Kristen adalah jalan menuju neraka. Itu dalil. Di dalam Matius 15 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu dalil. Itu dalil. Jangan Anda bantah dalil. Oke? Anda akan diusir ke neraka oleh Yesus. Maka saya katakan, jalan menuju ke neraka, kalau teman-teman mau masuk neraka, menurut Bible, silakan masuk Kristen. Itu dalil. Saya sholat Jumat dulu, Bunda Rahma, Bunda Mila, dan teman-teman sahabat yang ada di sini. Doakan semua. Ya. Kita mimpi apa Bun semalam Bun? Makanya dengerin kalau saya ngomong. Mimpi Masya Allah ya. Hari ini saya ada jadwal khutbah di Dubai, jadi saya harus turun dulu. Insya Allah nanti kita jumpa lagi ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat Gurunda. Sahabat-sahabat Dinda Terima kasih, Al-KTP, Bunda. Al-KTP tetap istiqomah ya.